Part 2 Tanda pagar sebuah rahasia. Terdengar suara ayam berkokok dan nenek pun terbangun. Sambil mengusap mata, nenek mencari keberadaan Diana dan kakek. Diana kakek sambil menuju dapur. Tapi nenek tidak menemukan mereka berdua. Kemana mereka berdua ini? Biasanya kalau dipanggil pasti bersuara. Dan biasanya akan bersenandung setiap pagi sambil membersih buah di pagi hari. Nenek pun mencari di mana kakek dan Diana biasanya singgah di pagi hari. Anak-anak panti asuhan tempat tujuan Diana dan kakek biasa singgah. Selamat pagi Bastian, apakah kamu melihat Diana dan suamiku pagi ini? Maaf Nyonya Linda, mereka tidak kesini pagi ini. Astaga, kemana mereka ya Bastian? Baiklah Nyonya, aku akan membantumu mencari Diana dan kakak Rauf. Bastian Nyonya Linda berkeliling pasar dan desa mencari dua orang tersebut. Tetapi semua nihil. Kemudian Nyonya Linda dan Bastian pergi ke bukit. Tapi tidak menemukan apapun di sana. Nyonya Linda begitu sedih. Bastian mencoba menenangkan Nyonya Linda. Dan mengantarkan Nyonya Linda ke kediamannya. Suasana kerajaan. Raja yang begitu murung pagi ini. Raja Ashar sangat bersedih karena kehilangan anaknya. Setelah istrinya meninggalkannya di dunia ini. Selama 15 tahun Raja bersedih. Karena dia berpikir siapa yang akan menggantikannya kelak menjadi pemimpin. Pengasuh istrinya pun tidak kuat melihat kondisi sang raja yang merasa putus asa. Lalu ia bercerita bahwa hal ini harus dia ceritakan. Dia pun menggosok punggung raja dan beberapa minggu kemudian Diana belum juga kembali. Andreas, seorang pemuda desa, berjalan melewati bawah bukit di malam hari pulang dari ladangnya ketika malam. Ia mendengar suara seorang gadis bersenandung di atas bukit. Dia seperti mengenal suara indah itu. Kemudian Andreas menaiki bukit itu secara perlahan untuk melihat siapa gadis suara indah itu. Dia mengendap-endap dan melihat seorang bersenandung di dekat batu nisan dengan membawa lilin. Saat dia ngedipkan mata, gadis itu menghilang. Saat ia mencari gadis tersebut, dia melihat seorang dengan wajah pucat dan rusak di sampingnya. Hantu. Ampun, dia lari pontang-panting, meninggalkan cangkul, dot dan alat kebunnya. Berlari tanpa henti dan sangat ketakutan. Mengetuk pintu dan Sayang buka pintu. Sayang semakin kuat. Dan ketika istrinya membuka pintu, dia menutup pintu dan berlari ke kamar dan berselubung dalam selimut. Andreas, kau kenapa? Andreas menggigil ketakutan. Di kerajaan raja menyuruh pengawal untuk memanggil Bibi. Tidak lama pengawal datang dan memberitahu. Yang mulia, Bibi sudah pulang kampung 2 hari lalu. Kenapa secepat itu tanpa memberi kabar? Aku butuh informasi detail masalah anakku. Maaf yang mulia, menurut ibu Tuan Bibi pulang karena ada anaknya yang sakit. Dia menitipkan surat untuk Tuan. Ini suratnya Tuan. Isi surat, Yang mulia Bibi pamit, ada urusan mendadak, anak Bibi sakit. Bibi akan lama kembali. Di tulisan bahwa ada angka 15 tapi tulisan itu tidak begitu jelas. Raja menutup surat. Yang mulia yakin 15 itu tanda di mana putrinya dititipkan. Raja segera ke depan secara diam-diam memakai jubah dan berpenampilan biasa. Untuk mencari putrinya dengan seorang pengawal. Ia mencari ke sebuah agen buah terbesar. Dan mencari daftar nama pedagang buah tersebut. Ada 20 pedagang buah laris di kota tersebut dan pada data tersebut ada pada urutan ke-15 bernama Linda. Ia menanyakan di mana Linda tinggal dan pedagang buah tersebut berkata bahwa Bibi sering beli buah untuk kerajaan di Nyonya Linda ini. Raja berkata, di mana alamatnya? Tidak jauh dari sini Tuan. Tinggal belok kiri saja. Rumah berwarna biru. Terima kasih.
Di dalam hati berkata, tanda 15 di surat itu berarti Nyonya Linda tempat dia langganan buah dan aku yakin Linda tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bersambung tanda pagar sampai jumpa besok.